salah satu atau semua dari akun-akun Instagram tadi, karena akan ada terus banyak kegiatan-kegiatan, kajian-kajian yang serupa dari berbagai komunitas yang sudah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, Agim sudah bersama dengan kita di Masjid Agung Residence, Discovery Residence. Untuk itu, untuk membuka kegiatan kajian kita pada hari ini, kami mohon kesediaan Ketua DKM Masjid Agung Discovery Residence, Bapak Suharta, untuk dapat membuka kegiatan kita pada hari ini. Apakah sudah ada Bapak Suharta? Tadi seperti mendampingi AA, begitu? Kita sambil cek terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Tapi sebelum memulai, kami mohon kesediaan Pak Suharta, Pak, untuk kemudian sedikit menyambut dan membuka kajian kita pada hari ini. Baik, kepada Pak Suharta selaku Ketua DKM kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat duha dan kajian AAGIM pada siang hari ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa secara jamaah untuk mengikuti insya Allah kajian yang akan disampaikan oleh AAGIM dengan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat saja, kami dari pengurus DKM AAGIM menyampaikan beribu-ribu terima kasih, terutama khusus untuk pada AAGIM yang telah bersedia sudah 2 kali ini AAGIM mengisi kajian di Masjid Agung Discovery Residence ini. Terima kasih AAGIM, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, mohon maaf atas kekurangan apabila DKM selama ini masih ada sedikit atau hal-hal yang tidak berkenan di hati jamaah. Demikian, mudah-mudahan mari kita ikuti kajian AAGIM, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Langsung aja ya. Ibu, garis ini menghalangi tidak? Nah, begitulah ya. Jadi saya tidak menyuruh garisnya itu ya. Jadi saya tidak menyuruh, tidak melarang, hanya bertanya saja. Nah, bapak-bapak, kalau bisa maju ke depan lebih baik, supaya ibu-ibu tidak harus semuanya naik ke atas ya. Tidak semua bisa naik. Bapak mau gabung sama ibu-ibu ya. Yang ini juga maju, sehingga kalau ada yang baru datang, ibu-ibu bisa di sebelah sini daripada mubazir ya. Maju Pak, terima kasih ya. Saya suka tidak tega melihat yang datang jauh-jauh dan terbatas tempatnya. Diisi saja ya, nggak apa-apa. Boleh maju supaya maksimal tempatnya terisi. Om mau gabung? Ya, maju. Om, setiap ada tempat kosong berarti ada ibu-ibu yang berdiri. Pak Kaos, ya silakan maju. Silakan diisi supaya yang baru datang bisa ikut belajar dengan baik. Selalu memperhatikan posisi duduk. Kalau kita melapangkan, kita akan lapang. Kalau kita membuat orang susah, ya kembali ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan saat ini saat Engkau buka hati yang masih tertutup, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau cahayai hati yang gelap gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah, hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh rasa syukur, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah. Wahai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Berkahi majlis ini ya Allah. Kumpulkan kami di dunia ini istiqomah dalam iman dan amal soleh. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Jadikan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa. Karena Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Senang Pak? Senang? Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Walaupun memundurkan tisu, Bapak bahagia. Ini ya, nggak apa-apa ngoronyok di sini. Seperti garis tadi ya, itu yang di sini jadi begini, yang di bawah jadi begitu. Niatnya baik untuk memasang, tetapi tidak sedikit yang menjadi susah. Jadi hilangkan kesusahan, Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Kajian aula ini selalu memiliki judul yang unik. Waktu itu apa tuh tentang cemas ya, banyak sekali itu yang hadir mencerminkan cemas ya. Sekarang judulnya apa tadi? Ikhlas. Hadirin, semua pasti ingin bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu hati yang sakinah dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, ada persoalan, tidak ada persoalan, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, ajeg saja. Ini Rasulullah bersabda, ajaban ri amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu jadi kebaikan. Jadi bagi kita mah sama aja, puji, caci, sehat, sakit, semuanya adalah ladang amal. Makin kuat iman, makin baik. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Jadi nikmat itu belum jadi baik, baru jadi baik kalau syukur. Jadi kalau ibu dapat uang pemberian dari suami itu belum, itu baru ujian. Baru lulus kalau syukur. Diberi sehat, ini ujian. Baru jadi kebaikan kalau sehatnya ini nambah syukur. Karena begal juga sehat. Tapi tidak mensyukuri sehatnya jadi zolim. Jabatan itu bukan tanda sukses.
bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu adalah ujian. Baru lulus kalau disyukuri sehingga membuat dirinya jadi dekat dengan Allah dan kepemimpinannya mengajak orang dekat dengan Allah. Sukses itu adalah syukur. Wa in asobathu dharra'u, dan ketika Allah memberikan musibah, sabar, dia sabar. Fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi kita akan terus bergiliran pokoknya hidup ini ujian sepenuhnya. Ya, tidak mungkin monoton, nggak rame. Ya, sekarang dipuji, besok caci. Sekarang gembira, nanti sedih. Ya, ini lancar, lagi gembira, keselak, ya kan? Makan ini ayam tulang lunak, nancep, ada aja ya. Dan nggak usah aneh, biasa saja. Memang begini hidup ini. Jadi nggak seru kalau hidup ini monoton, nggak menarik. Karena memang hidup ini adalah ujian. Nah, Bapak Ibu, seperti yang pernah diungkap, bahwa bahagia itu kuncinya ada dua. An-Nahl 97, ya. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi kalau kita merasa hidup kurang bahagia, bukan kurang uang, bukan kurang harta, bukan kurang sehat, tapi kurang iman dan kurang amal soleh. Ini ngunci, hadirin. Jadi tidak usah iri lihat yang punya ini, itu, enggak ada. Apakah jadi wakil presiden bahagia? Tidak tahu, ya. Apakah kalau sudah berhenti jadi presiden bahagia? Tidak tahu. Jangan sok tahu. Kalau kuat iman, imannya mantap, mau apa aja, ajak saja. Karena semua kejadian itu bisa menjadi kebaikan. Jadi masalah kita apa, Bu? Tuh, nggak ngaku masalahnya. Kurang iman dan kurang amal soleh. Syarat amal soleh, jadi kalau mau bahagia, tidak bisa bahagia kecuali dengan amal soleh. Dalilnya An-Nahl 97, man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu episode apa aja enjoy. Rezekinya cukup, halal, berkah, dan cukup. Ya, bukan banyak, tapi tiap perlu, bukan ada cukup. Ya, ada juga nggak cukup, stres, betul tidak? Kita tuh nggak penting banyak, yang penting ya benar. Ingat baik-baik ya, dalilnya cukup, Pak. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Amat sangat beruntung orang Islam cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang kaya belum tentu merasa cukup. Makanya korupsi, serakah. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Hadirin, bukan kaya. Kenapa jadi bolak-balik bekok begini? Ini tiap ceramah saya pasti mengulangi ini supaya ingat lagi, karena kelihatannya banyak urusan. Jadi amal soleh, apakah berbuat jelek pasti bahagia? Tidak bisa. Berzina bahagia? Tidak mungkin bahagia. Sepertinya nyangka bahagia? Tidak mungkin. Tidak ada bahagia dalam amal salah. Nih, sederhana ya. Senyum dengan cemberut, kira-kira mana yang bakal bahagia?
Berkata baik dengan menjelek-jelekan orang, mana yang bisa bikin bahagia? Sedekah dengan pelit, mana yang bisa bikin bahagia? Marah-marah atau menahan marah, mana yang bahagia? Dendam kesumat, memaafkan, mana yang bisa bikin bahagia? Udah tahu teorinya. Hidup bahagia dengan amal soleh sesudah iman. Meninggal husnul khotimah, meninggal ketika sedang beramal soleh. Kubur kita nyaman dan lapang ditemani amal soleh. Masuk surga karena salah. Akhirnya itu belajar dulu ya. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal soleh. Kalau amal soleh kita nggak cukup, nggak cukup. Sholat boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak, ya kan? Ngaji, ya gitulah ya. Sedekah sisa belanja online. Ibu lebih menanti-nanti paket daripada menanti-nanti rahmat Allah, ya kan? Beratlah kalau ngandelin amal soleh kita, nggak ada yang bisa diandalkan. Benar? Jujur. Nah, jadinya kita beramal supaya Allah ridho, mencurahkan rahmat, dan rahmat Allah lah yang mengantarkan kita bisa selamat. Pertanyaan, syarat amal soleh ada berapa? Ini pasti sudah tahu, tapi rendah hati, gitu aja. Salah satu cara saya menghibur diri ya begitu. Syarat amal soleh ada 2. 1, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar, ittiba. Namanya ittiba, mengikuti ya yang dituntunkan dalam Islam. Tapi Rasul tidak melakukan. Sunnah itu ada 3. 1, yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua, yang dicontohkan oleh Rasul. Yang ketiga, tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi bagian dari sunnah. Apa itu? Ada yang melakukan, Rasulullah tahu, tidak melarang. Nah, jadi tidak semuanya dilakukan Rasul, tapi ada yang Rasul tahu, tidak melakukan, tapi tidak melarang. Itu pun bagian dari sunnah. Nah, jadi syarat amal diterima ada 2. 1, niat. 2, cara. Apakah setiap berbuat baik pasti bahagia? Apakah setiap berbuat baik pasti kita bahagia? Nah, bingung. Apakah setiap berbuat baik pasti bahagia? Belum tentu. Kita lihat ya, apakah setiap senyum bisa bikin bahagia? Saya udah senyum, dia nggak ngebales. Berapa banyak yang senyum akhirnya jadi dendam. Ibu masak, masih ingat perumpamaan dulu, ibu masak buat suami, disiapkan dengan baik. Mas, ini sudah siap nih masakan surprise, saya bikin masakan kesukaan. Wah, ibu nggak bilang-bilang, namanya juga surprise, masa bilang-bilang. Emang kenapa? Ya saya udah janji sama teman-teman ini mau makan bareng. Jujur Bu, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Gimana kalau kenyataannya seperti tadi? Jawab. Hah? Mangkel, jengkel, kesel, apalagi kapok, nggak akan dimasakin. Artinya tidak setiap berbuat baik akan bahagia. Kenapa?
Karena kunci bahagia itu bukan semata-mata pada perbuatan baik, tapi pada niat. Maka disebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kirim paket, paketnya dulu, alamatnya dulu dikirimnya. Niat itu